فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله 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 الله. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda, iqtadu billadzaini ba'di Abi Bakr wa Umar. Ini sabda Nabi. Kalau saya nanti wafat, ikutlah Abu Bakar dan Umar. Ini nggak ikut. Tetapi yang nggak ikut ini masuk sabda Nabi, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Bagaimana kira-kira? Kok Muhammad tak memahami? Maka Muhammad itu adalah bagian dari Muhammad. Nah, ini wong kita ini hidup kan pengen bener loh Kang ya. Nah, ini saya tidak mengatakan keterangan yang akan saya terangkan itu bagian dari yang dimufakati. Tapi ini bagian dari solusi. Nah. Kemudian Nabi mengatakan alaikum, al-jamaah itu diulang lagi dalam riwayat yang lain, alaikum bisawadil. Selalulah kalian berpegang dengan mayoritas umat Islam. Yang dipegang siapa kan? Mayoritas umat Islam. Sekarang kalau mayoritas umat Islam itu kita ukur dengan kelompok kita, langsung kita bukan mayoritas. Berarti kita nggak masuk di situ itu. Kalau kita mau masuk kan namanya pemalsuan. Sekarang banyak kelompok kita, anggap saja jamaah tabligh. Sedunia di Indonesia anggap saja 500.000, 600.000. Berarti jamaah tabligh jelas bukan sawadul a'dham di Indonesia. Sekarang di dunia umat Islam 1,5 miliar jamaah tabligh anggap saja 3 juta, 4 juta umpamanya. Berarti bukan sawadul a'dham. Maka ta'alaikum bisawadul a'dham di tafsir jamaah tabligh itu namanya pemalsuan pemahaman hadis jamaah. Apalagi tablighnya dikhususkan yang ini. Yang ini pun dikhususkan yang ini. Yang ini pun pintunya yang ini. Yang ini pun jendelanya yang ini. Ditambah nggak ada kaitan dengan jamaah yang dalam hadis itu. Bagaimana kita ya? Mereka menunggu kok, mereka repot loh. Neng boro pintunya oke, mereka oleh bentuk pintu ya, pintu lubang WC ini, masya Allah ya. Kalau pintu itu banyak, jangan dikatakan satu. Kalau kita ini boleh nikah dengan 4, jangan dikatakan harus 1. Itu namanya pemerkosaan. Sarung itu kan luas, kenapa kamu jadikan jadi sekecil celana dalam? Jadi as-sawadul a'dham itu yang dimufakati. Kamu lihat di buku-buku akidah. Yang kalau bahasa Arab kamu sulit ya, bukunya Kiai Idrus Romli. Sawadul a'dham itu dimufakati ulama, maksudnya selepas diteliti ternyata mayoritas umat itu memang sudah anugerahnya Allah untuk Rasulullah adalah di bawah naungan bimbingannya Madzhabul Arba'ah dan bimbingannya Asy'ari atau Maturidi dalam urusan akidah. Yang lainnya orang awam belum nggak ngerti. Nanti di daerah banyak Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, nanti naungannya amal agama adalah bermadzhab Syafi'i, akidah Asy'ari, dan terus yang daerah sana mungkin Hanafi, daerah sana di Indonesia terusnya. Jadi selama ini kaidah yang lebih luas, selama orang itu masih dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia ini sudah bagian dari tidak keluar dari jamaah kebenaran. Yang mana mazhab 4 itu adalah kesimpulannya tinggal menukilkan, tinggal mengkopi sampai ikhtilaf-ikhtilafnya dari zaman sahabat sampai selepasnya sampai terkumpulkan dalam kelompok-kelompok Madzhabul Arba'ah. Sampai seikhtilafnya. Urusan megang perempuan yang bukan mahram istri dan mahram batal enggak, batalkan wudu apa tidak, megang kemaluan batalkan tidak, itu sebetulnya tinggal motokopi dari apa yang telah diriwayatkan oleh para sahabat.
nggak ada yang baru. Tinggal pengembangan-pengembangan dikiaskan dengan yang telah lama. Jadi kalau kita bilang alaikum bil jamaah, selama orang itu termasuk grup ahlu sunnah wal jamaah, itu adalah sudah tidak keluar dari perintah Nabi untuk berpegang dengan kebenaran. Akhirnya kita pandang hampir seluruh umat Islam kecuali kelompok kecil yang di dalam naungan ahlu sunnah. Ini berarti bukan hanya sekedar teman mukmin, saudara mukmin, ini adalah saudara satu jamaah. Akhirnya kita mandang orang seluruh Indonesia secara umum itu adalah satu jamaah dengan kita. Hanya masjidnya beda, mungkin jamaah softnya beda, atau nama daerahnya beda, nama pergerakannya bisa berbeda, tapi ini sebetulnya dalam jamaah yang sama, jamaah besar namanya As-Sawadul A'zam, namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gimana? Setuju nggak? Ya, kemudian urusan ketaatan. Di dalam kitab fikih itu ada bab namanya Nasbul A'immah. Kewajiban, sudah cukup. Kewajibannya seluruh mukmin mukallaf untuk mengangkat para pimpinan-pimpinan yang ada. Itu yang dimufakati, pimpinan-pimpinan yang wajib ditaati itu sudah berakhir selepas runtuhnya khilafah Turki. Kemudian umat Islam menjadi kelompok-kelompok kecil untuk menjaga agamanya. Maka fungsinya pimpinan-pimpinan kelompok kecil itu tidak mungkin akan disamakan dengan fungsinya khalifah-khalifah atau raja-raja Islam. Enggak. Itu fungsinya tertinggi adalah mursyid. Tertinggi adalah murabbi. Tertinggi adalah syekh. Urusan mengarahkan agama, karena beliau itu sesuai dengan agama, maka akhirnya sesuai dengan agama, akhirnya beliau perlu ditaati. Tapi bukan amir yang dalam istilah-istilah fikih yang berhak menegakkan hudud, berhak untuk menyerang, berhak untuk macam-macam yang seperti khilafah Islamiyah atau kerajaan Islam, tidak. Sekarang sehebat apa mungkin orang itu untuk menemukan orang yang dalam mengajar, mentarbiyah, mendidik umat melebihi mazhab arba'ah, mungkin selepas beliaunya itu nggak ada sampai hari kiamat. Apa kamu pernah dengar Imam Syafi'i dipanggil Amirul Mukminin atau dipanggil Amir semua yang jadi murid beliau? Nggak pernah kan? Imam Hanafi pernah? Nah, kenapa sekarang pondok-pondok atau apa begitu dahsyatnya menggerakkan kelompoknya untuk mengangkat slogan-slogan jamaah untuk kepentingan-kepentingan pribadi? Itu satu hal yang tidak pas. Maksimalnya murabbi karena ini benar, maka ditaati karena kebenarannya, bukan karena posisi khusus yang menempati posisi keamiran yang ada dalam kitab-kitab fikih itu. Apalagi ditekankan lagi walaisa ba'dal haqqi illa dhalal. Ya, kedolalan itu adalah kalau orang memosisikan dirinya di tempat yang tidak ada di dalam kitab fikih manapun. Selepas keruntuhan Turki itu longgar orang itu di dalam memilih kelompok-kelompok yang benar itu longgar. Kalau pilihannya longgar, begitu nggak milih kok dikatakan sesat, itu namanya menyempitkan perkara yang longgar. Itu seperti milih di masjid mana kita sholat. Itu loh, rukun Islam itu dikerjakan di mana saja boleh. Bahkan kalau perlu orang kenal syahadatnya di toilet itu loh, sah syahadatnya. Sholat itu loh, sholat itu Masya Allah, rukun Islam terpenting selepas iman. Itu dikerjakan di Mekah boleh, di Trangkil boleh, dikerjakan di pojok Temboro boleh, dikerjakan
Di mana? Di Amerika sana juga boleh. Nah, itu rukun Islam, kecuali haji saja tuh. Dikerjakan di mana aja boleh. Secara umum gitu. Nah terus kelompok kita, banyak pesantren Temboro, itu kan bukan termasuk rukun iman, rukun Islam. Ada tuh, rukun Islam adalah Temboro, ada enggak? Rukun Islam adalah pondok saya, ada enggak? Rukun Islam adalah organisasi apa, enggak? Pokoknya kalau enggak ikut organisasi, saya mengikut ADART, anggaran dasar organisasi saya, sesat, putus sana tuh gosok. Masya Allah, kok memosisikan organisasi sampai melebihi rukun iman, rukun Islam itu bisa nih, karena ini berarti penafsiran-penafsiran yang membingungkan umat. Kita ini, ini guyon terlalu tegang tadi. Kita nggak pengen tegang-tegang. Tegang itu kalau di rumah saja. La ilaha illallah. Ketegangan di luar rumah termasuk bagian dari kemaksiatan. Jadi kadang-kadang banyak kata-kata itu benar bunyinya, tapi digunakan untuk perkara yang tidak benar. Akhirnya longgar. Orang itu mondok di mana aja boleh kok. Kok tiba-tiba diwajibkan di Temboro kan jadi sulit. Orang itu dakwah di mana aja boleh. Kenapa kok diwajibkan harus begini-begini? Kan begitu. Pengwajiban ini adalah bagian dari tidak benar. Dakwahnya benar, tertibnya benar, tapi mewajibkan harus begini, itu yang menyebabkan jadi tidak benar. Mengerjakan sholat di mana-mana boleh, kau bilang pokoknya kalau enggak di masjid saya enggak sah, haram. Nah, inilah yang namanya penyelewengan terang-terangan. Nah, kita ini mengajak kalian itu untuk berpikir. Kita ini pengen santri itu pokoknya termasuk grupnya orang-orang yang pintar gitu loh ya. Nah, kita ini dengan guru kita perlu hormat, dengan senior kita perlu hormat. Tapi urusan kebenaran itu jangan disempitkan. Kalau disempitkan urusan pembelajaran ini tidak perlu didengar. Kalau enggak nanti kita bisa pisah dengan sawadul a'dhab, alasannya berjamaah. Gawat itu. Nanti ternyata menjadi firqah dhalah akhirnya kita kan. Mewajibkan yang tidak wajib, membenarkan hanya satu yang aslinya. Sekarang begini, ini guyon yang lebih detail lagi. Orang itu kalau berani dengan Imam Abu Hanifah itu kira-kira kualat apa tidak? Kualat ya. Tapi kalau ikhtilaf dengan Abu Hanifah lewat Imam Syafi'i kualat apa tidak? Tidak. Contohnya begitu. Jadi kesimpulannya itu selepas ada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selama tidak keluar dari Ahlus Sunnah Jamaah, walaupun itu grupnya Sa'dul Mubadah, tidak bisa dikatakan tidak diridhoi Allah. Kowe wani omong Sa'dul Mubadah gak diridhoi Gusti Allah. Ayo. Wong Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa toh? Ikut Nabi melalui para sahabat. Nah, di antara sahabat itu namanya Sa'dul Mubadah, bahkan itu bukan sahabat biasa, tokohnya sahabat Ansor. Kalau mau ngelirukan ini di Syiah. Ya. Gawat. Di antara yang dilakukan sahabat adalah ikhtilaf antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Urusan hak, mayoritas Ahlussunnah mengatakan yang lebih berhak pada Sayyidina Ali. Apakah berani menyesatkan grupnya Sayyidina Muawiyah sampai tingkatan sesat? Tidak ada yang berani. Ikhtilafnya sampai apa? Bunuh-bunuhan. Maka kata-kata sesat itu kalau kamu lihat dalam ikhtilafnya Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah nggak pernah bisa ditemukan. Yang ada gelut ya gelut, tapi jangan sesat menyesatkan. Kalau sesat menyesatkan tuh aturannya sudah menggunakan ketersinggungan pribadi untuk yang lebih tidak baik, yaitu ke arah penyesatan. Padahal itu perkara luas.